bagaimana menetapkan ini dulu sekarang dimensi. Coba cari oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk mencari ini juga. Nilainya mana gitu. Ya. Berapa Mbak dimensinya? Dimensinya berapa? Kreatif. Cari, ayo cari. Boleh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jangan hanya membaca dimensinya, tapi temukan sampai pada Sub elemen. elemennya. Bahkan jangan hanya berhenti di elemen, tapi temukan sampai pada sub elemen yang paling cocok dengan masalah dan temanya. Pada alam. Yap. Dimensinya alam. Dimensi yang mana itu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya tulis ya. Ini dimensi nomor 1, ya nggak kepanjangan nulisnya ya. Sub Lalu elemen yang D, elemen D, 4, ya, elemen ke 4, 4, sub elemen sub elemen 1, 2, 1, 2, yang mana? 1 atau 2? 2, menjaga lingkungan alam sekitar. Ya. 1 bisa nggak? 1 bisa nggak? Bisa. 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 Misalnya Bapak Ibu, kalaupun bisa, ya tidak harus dua-duanya, tapi juga tidak harus hanya 1. Kita fleksibel. Yang penting begini, kalau mau ambil 1 atau mau ambil 2, pastikan nanti bisa mengatasi problem ini. Intinya begitu. Jangan sampai asal comot. Ya. Misalnya ambil dimensi mandiri, bisa nggak? Bisa. Tahu bisa atau tidak? Sub Nggak boleh asal sub bilang elemen. bisa. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Oke. Ya. Jadi saya ulangi, menentukan sampai ketemu dimensi pertama, Ya. dimensi kedua, dimensi keempat dan seterusnya adalah ketika Bapak Ibu melanjutkan bacaannya Sampai pada ke elemen dan sub elemen. Pastikan cara membacanya sampai ketemu sub elemen yang cocok terhubung dengan masalah dan Mantap. tema. Oke, sip. Sip. Oke, gitu. Tanpa itu nggak, ya jalan proyeknya, jalan saja, selesai dia selesai. Tujuannya nggak tercapai. Tujuannya. Satu ya. Dah. Ada ketentuan tidak? Berapa dimensi? Berapa Tidak. nilai? Ada ketentuan nggak? Tidak. Kalau dimensi Ada 2. Gimana? dikaitkan dengan 2 dimensi. Oke. Yes. Betul ya. Ya. Betul. Jadi kalau sedang latihan, ambil yang kecil saja. 2 gitu ya. Nah, terus pada elemen dan sub elemen ada batasan nggak? Tidak. Iya. Tidak ada. Makanya tadi saya bilang kan, ini sub elemennya kan ada 2. Boleh Mau 1. diambil 1 atau 2 selama itu relevan dengan masalah dan tema. Ambil. Tapi kalau baru latihan 1 saja dulu ya Bapak. Karena yang ada batasan adalah pada tataran dimensi. Nah ini misalnya kita mencoba untuk mengambil 1 dimensi, 1 elemen, 1 sub elemen dulu. Sekarang dimensi berikutnya kan 2 nih paling enggak, maksimal 3. Kita ambil 2 coba. Sekarang tolong temukan seiring dengan pengembangan dimensi elemen sub elemen ini. Gotong royong. 1 dimensi lagi apa? Gotong royong. Gotong royong. Bergotong royong. Baca sampai elemen dan sub elemen. Kalau gotong royong nanti di Kepedulian, Jadi gotong royong, kemudian sub elemennya kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial. kemudian Sub elemennya sub elemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. regulasi diri. Yang mana? Disiplin. Nomor 6. Oke. Bisa Opsinya begini. Itu masalahnya nggak kebaca kan? Masalah. Perilaku masyarakat yang belum sadar Nah, membuang sampah. kalau itu yang sangat tepat gotong royong, ya elemennya Sub- kepedulian, Sub kemudian sub elemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, ada yang Ya. hati-hati. Kreatif perilakunya. Saudara, setelah sampai Nggak apa-apa. setelah sampai ini tadi kan kita sudah clear ya.
Ya. memilihnya jangan hanya berhenti pada Dimensi. tapi pastikan sampai Sub elemen. ketika terjadi kegalauan massal, Ya, ini tadi gotong royong ataukah mandiri. Ya. Setelah menemukan Yang- sub elemen, baca alurnya. Ya. Oh. Baca alurnya. Coba baca. Antara yang menemukan dimensi gotong royong dengan dimensi mandiri di alur, misalnya kita sepakat ini, alurnya di fase apa yang mau kita desainkan proyek ini? Misalnya fase A. Oke, tolong baca. Di fase A, antara sub elemennya dimensi gotong royong dengan mandiri, mana yang bisa dihubungkan secara efektif dengan dimensi pilihan pertama tadi? Nah, Ayo yang cocok dengan masalah loh, yang cocok dengan masalah. Yang gotong royong apa enggak Ida? Yang paham terhadap lingkungan sosial itu yang fase A, peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar. oh mantap. Bungkus. Oke, satu. Terus yang mandiri. Yang mandiri apa? Yang mandiri melaksanakan kegiatan belajar di kelas menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah disepakati. So, mana yang cocok? Enggak. Yang gotong royong kalau itu, tapi di Oke. fase selanjutnya mungkin bisa. Loh. Masih ada. Mantap, mantap. Baca kalau ada. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi cara menemukannya, cara menentukannya begitu. Ya. Jangan hanya ambil pokoknya. Ya. Jangan pakai pokoknya. Bahkan sudah ketemu tadi kan Bapak Ibu menentukan sampai di sub elemen itu belum menyelesaikan pilihan kita, gitu Bagus, kan? bagus, Nah, Bu. harus dicari sampai Ya. pada Fase ya, mantap, mantap. Nah, ini nih. Ah, Gitu, Pak Ibu. Pada kemungkinan sampai 3 dimensi. Ya tergantung. Kan dua. jangan bikin susah. Jangan bikin susah diri, Pak. Jangan bikin perpanjang masalah, Pak. Ya, tugas selesai nih, Pak. Mencari masalah. Bapak Ibu Pak Oh, suka? dosen, Wah. awal itu PPG ya. Karena kalau sudah dari PPG masuk ke pengawas. Kalau enggak itu tim PPG ketemu dulu sama saya itu. Akan direkomendasikan. Ya, itu ya. Ya, Nanti sampai ke sini Pak ngambilnya nanti. Nah, Dimensi, elemen, sub elemen, baru dapat sampai akhir fase itu. Sampai ke situ. dan cocoknya di bagian mana deh? Ini khususnya teman-teman dosen. Ini masuk. Enggak. Kata Mau ngambil yang kita gunakan tuh fase berapa? Ringan pekerjaan saya ya. Modulnya itu untuk fase Kan berapa? tidak mudah misalnya MI mungkin belum bisa sampai di fase itu. Artinya apa? Yang ini belum. Pokoknya ini Ya sesuai kelas berapa yang diambil. ini seharusnya disesuaikan dengan sisi madrasah. Nah itu lagi cocokan ya. Bahkan sampai parahnya akhir Berarti permasalahan yang diambil sesuai visi misi juga. Makanya visi misi juga. belum banyak di antara kita ini yang terbiasa melakukan Nah, jadi sejalan semua berarti. masih ya udah balik sini. Baik dengan Bapak Ibu semuanya ya saya paksa harus Mantap. Sudah ya kalau nggak gitu nggak ketemu. Coba sekarang tadi akhirnya ketemu berapa nih? Dimensi nomor berapa? Nomor tiga. Tiga. Berapa tiga? Tiga. Apa? Tiga. Bagus ya. Oke, elemen keberapa? Dua. Satu. Satu dua. Karena kita sudah memastikan pada Fasenya. jadi kita sudah punya dua target yang akan ditumbuh kembangkan, dikuatkan melalui aktivitas berbasis Belum sampai proyek. sini saya bahas Pak Lima. Ini Kalau harmonis kan nanti kalau jalan bareng harmonis, nggak bentrok masing-masing. Batas ini aja. Ya, Ini tidur tema. satu kamar, yang satu ada sana, satunya ada sana. Malahan ya, gitu kan? Satunya nggak kena AC. Itu kalau milihnya nggak pertimbangan harmonisasi, gitu loh. Ya, Pak Ibu ya. Coba cari, ayo Bapak Ibu cari
di madrasah yang berpikirnya cara kerjanya sudah begini? Berapa banyak? Belum ada. Pengawasnya belum ngajarin, Bu. Baru dapat ilmu. Begitu baca tema Baru langsung dapat. milih. Iya, Makanya saya bilang, Pak, langsung tembak. Bunda besok kan mau lihat ya Bunda, kita buat project besok Bunda. Iya, Ada masalah apa pokoknya besok mau lihat. belum sedetil ini, Bu. Dilewatkan gitu. Iya. Yang paling parah itu Perpisahan, ketika jadi buat ada kunjung nari-nari. ke madrasah tiba-tiba disodorkan ini Pak. Project, kelima apa hasil ini? project. Hasil prakarya. Itulah kan praktek. Sudah dibungkus ya? Ya, udah dibungkus. Pikiran sesat. Ya, Bapak Ibu sekarang memahami ya kenapa saya kemarin menggunakan kalau proyek belum apa-apa berpikir produk, visi itu pikiran sesat. Ternyata yang harus dijalani begini. Ini Biasanya juga begitu. Makanya nyontoh itu ya jangan nyontoh model yang salah. kalau mustaqim. Masalahnya asbab nuzulnya belum fokus. Ya, boleh. Iya, kalau kemarin-kemarin kan teman-teman sekolah madrasah itu membuat P5 PPH itu kan langsung memilih tema gitu. Ya. Akhirnya mereka kebingungan sendiri ketika mengisi tulis adalah rapor P5 gitu. Karena di situ ada elemen-elemen kebingungan sendiri karena mereka tidak buat sendiri. Iya, gitu ya Pak ya. Nanti kalau Bapak yang mencerahkan ya Pak ya. Saya titip melalui Bapak Ibu. Tadi sini yuk. Bapak Gofur, Bapak Ya. Gofur. Ini Ya. mengapa begini, harus begini, seribet ini ya tadi supaya besok saat melaporkan pada wali murid ini loh hasil proyeknya itu putra putri Bapak Ibu dalam hal kepeduliannya terhadap lingkungan sudah berkembang sesuai harapan atau baru mulai berkembang. Jadi sederhananya Bapak Ibu memahami alur fase itu mudahnya begini. Ini anak MI, tapi ternyata dalam hal peduli lingkungan dia itu perilakunya sudah perilaku anak MTS. Gitu loh. Dan sebaliknya ada anak alia mentalnya masih MI. Dan ekstrimnya memahami alur itu begitu. Ekstrimnya memahami alur itu seperti itu. Jadi kemarin ini apa sih maksudnya? Saya beri ilustrasi sederhana gitu. Oh begitu ya. Jadi kalau proyeknya itu mikirnya mau buat apa, besok pameran apa, enggak model itu. Akhirnya ya siswanya makanya saya bilang gini, hati-hati. Ini Bapak Ibu, walaupun sudah dirancang begini, kok nanti di dalam memfasilitasi dan mengawal nggak tepat, ya lain lagi. Misal Bapak Ibu ya, ini saya menemukan roaming yang menyedihkan itu begini. Ini sudah benar nih analisanya, gitu ya, analisa sudah ketemu. Akhirnya siswa itu dalam salah satu kegiatannya adalah diajak untuk sampah-sampah yang bermasalah dan menjadi sumber kerusakan ekosistem itu dikumpulkan. Gitu ya, yang paling jauh gitu. Yang paling dekat sampah di madrasahnya dulu. Wah, ketemu itu pengepul sampah di masing-masing kelas itu ketemu. Dapat botol, dapat sedotan, dapat apa itu plastik kerasan dan seterusnya. Gurunya yang mikir kan, kok aku aja cuma 2 tok. Ini nanti kan mau saya buat Apa ini. ya? Akhirnya apa? Anak besok bawa Iya. Ya, masalah lagi. Ibunya yang repot. maunya tadi mengatasi problem lingkungan, Malah nambah malah menjadi kontributor sampah. Tapi lingkungan keluarganya juga Bersih. Tapi suruh beli kok. Beli dulu akhirnya. Jadi gua botol. Wah, nanti botolnya. ya itu ya beli sedotan apa pipet gitu ya, Iya. beli plastik warna merah, hijau, biru karena gurunya besok mau buat bunga ini kok dapatnya plastik warna hitam ya keren. Oh.
itu yang salah, tapi banyak ditiru karena gampang. Salah kaprah itu ngapain edukasinya ya kurang tepat. Iya ya, apapun itu. Kan bapak itu ya. Kalau misalkan dilanjut masuk ke dimensi kreatif, itu kan ada elemen yang tentang keluasan berpikir untuk menghadirkan alternatif dari permasalahan yang ada. Iya. Balik lagi ke sini tadi loh, Pak. Masalahnya apa tadi? Kreatif. Ini tadi berarti andai kata mau nambah dimensi masuk kreatif, boleh kan? Cuma kreativitasnya kan mengelola yang sudah ada dan mengganggu itu, bukan nambahi karena pengennya buat ini. Kreativitasnya dipungkung nanti mau begini. Bukan yang ada ini diapakan supaya tidak Pakai anunya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, enggak, kalau pekerjaan itu mengatasi masalah dengan memberi masalah baru loh, Pak. Coba kalau bebas gitu. Ya, masyarakat siapa yang mau? Gimana? Pekerjaan apa yang mau? Ini yang Ya. Tema dari pengennya ini apakah harus memang berbasis masalah gitu? Karena memang di beberapa daerah itu ada sesuatu yang Kok beda ya suaranya? kelihatan nggak? Suara kalau bertanya sama di samping. Mengganggu aja, Pak. Enggak, otak tanya, kelihatan nggak? Gitu. Karena dilatih kan otak tanya udah maju belum? Baik, Bu Amira, untuk kelima itu apakah memang harus berbasis masalah? Karena memang di setiap daerah itu kan tidak hanya masalah, ternyata ada sebuah potensi tapi tidak disentuh oleh masyarakat. Contoh, kalau masalah itu jadi kan ini kalau saya memandangnya kalau masalah pasti masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau misalnya Yang Pak tunjukin dia tadi ya tadi. benar, jadi misalnya kayak di suatu daerah ya Bu, ini tuh penghasil bunga telangnya besar. Ya, bisa. Bunga telang ini hanya dimanfaatkan untuk tetes mata. Nah. Sabar, ayo yang lain juga ini sabar ya. Tapi ternyata ini tuh berlimpah, akhirnya tidak dimanfaatkan. Kemudian ada seorang guru gitu ya berkeinginan untuk membuat Madrasahnya Ya. Gunung Sawit. Tapi tidak dengar ini. memang Nanti minta rekamannya. Dari pan lokal. Yang penting namanya aja. dianggap potensi. Kalau konsepnya itu tidak hanya kita mengembangkan sesuatu. Ada enggak itu namanya Ibu Indar? Iin, Ibu Agustina Indar. Indar. Gitu ya yang datang. dari kemarin itu Ini kan teman-teman kita kan? Ibu Agustina kan? Iya, WI Palembang. Dia jadi apa? Iin, instruktur nasionalnya. Oh, ya itu teman. Tema PPRA itu seolah-olah yang terkait dengan nilai dan subnilai itu hanya menginsert terhadap tema-tema yang ada kaitannya dengan P5. Jadi seolah-olah dia tidak punya gerakan sendiri. Padahal itu kan spirit kita. Ya. Ya. Padahal itu kan spirit kita. Jadi seperti tadi Ibu saja, kita mencoba masalah dengan kita, tapi menariknya kan persoalan umum. Cobalah kita mulainya dari nilai dan subnilai yang terkait dengan P2RA. Saya ambil contoh begini. Arahkan aja kepada siswa. Coba lihat apakah muncul di satuan pendidikan ini terkait dengan keteladanan. Nah, ternyata siswa itu bicara banyak guru yang telat mengajar, mungkin kepala sekolah yang juga telat datang. Nah, itu kan masalah sebetulnya. Nah, itu bisa masuk nilai yang terkait dengan keteladanan. Baru kita hubungkan dengan sub elemen, kemudian dan elemen baru dengan tema yang terkait dengan P5. Jadi kita berbalik begitu. Kalau tadi kan kita mulai dari Pancasila dulu, kita mulai dulu dari rahmatan lil alamin. Itu yang jadi kata kuncinya. Ya, itu tentang teknik ya Pak ya. Tidak ditolak, diterima karena ini contoh gitu. Termasuk tadi ke yang ditanyakan Bu Madura. Ditanyakan Bu Sita itu karena ini yang kita bahas, yang kita bedah baru tema pertama, gitu ya. Ternyata lingkupnya tema itu nggak cocok dengan konteks yang diangkat, gitu ya. Ya berarti kalau konteks yang ditemukan itu jangan pernah ambil tema ini. Iya. Seolah-olah Pak Muni mengunci contoh deh. Gitu ya.
Jadi apa namanya? Justru Mandiri, di sini letak mandiri. kontekstualisasi Temanya mandiri. proyek dengan tema dan nanti dimensi serta nilai yang akan diusung. Gitu ya. Nah, jadi jangan berhenti di sini. Ini tadi saya mengajak Bapak Ibu melakukan simulasi bicara tentang cara atau tahapan yang perlu dilakukan oleh para fasilitator proyek. Mereka selama ini saya diberi SKU, tapi saya harus gimana? Pertama apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah ini sampaikan ke mereka, gitu Bapak Ibu. Jadi soal bagi mereka mana yang mudah menemukan masalah itu apakah yang terkait dengan nilai-nilai ataukah silakan saja. Itu ya. Bebas. Bebas. Mana Kalau- yang Bagusnya paling masalah. gampang bagi mereka. Bagusnya masalah. Kalau tadi ini cocoknya temanya mandiri. Iya, supaya kontekstual. Setelah masalah baru tema. Balik sini ya, sekarang kita temukan nilai rahmatan lil alamin yang bisa dan perlu ditumbuh kembangkan beriringan dengan dua pilihan dimensi tadi, yang mana? Yang beririsan ya. Kalau yang terkait dengan arah kepada alam, Kaitkan dengan masalah tuh ya, kaitkan masalahnya apa tadi? Perilaku yang belum ramah terhadap lingkungan. Ta'adub, Bu. Ta'adub berkeadaban. Sama Ta'adub. seperti ini Kesalehan tadi. sosial. Halo Bapak Ibu, sama seperti ini. Jangan berhenti pada pilihan nilainya saja. Subnilai. Subnilai, lanjut baca. Berbudaya dan peduli Lanjut lingkungan. baca ke indikator. Jadi nilai nomor berapa? Nilai Apa nomor 1. nilainya, lalu berikutnya apa? Indikator. Yang Bapak Ibu jadikan pertimbangan jangan hanya di sini, tapi baca apa indikatornya. Indikator mana yang bisa ditumbuh kembangkan seiring dengan pilihan ini tadi. Coba cari. Kalau masalahnya itu indikator mana bayangan kita yang bisa diumumkan. Nilai 1 berta'adub, kemudian subnilainya menghargai orang lain, kesalahan sosial. Ya, Di buku panduan itu ada yaitu integritas antara profil T5 dengan rahmatil alamin di halaman Sosial juga masuk. Berbudaya dan peduli lingkungan. bisa dihubungkan. Apakah itu bisa dipakai? gimana Pak? sudah Saya belum fokus. Di halaman 29 di bawah itu ada yaitu terintegritas antara T5 dengan T2RA. Dari mulai elemen, subelemen sampai yang di rahmat alamin sampai nilainya. Itu contoh Pak. Itu contoh. Oh, yang di halaman 29 ini, Pak. Bukan Contoh. bukan kitab suci, bukan kitab suci ya. Ya, andai kata kok kebetulan cocok dengan konteks masalah, ambil aja gitu Pak. Cocok kayaknya nih, Bu. Berarti contoh saja. Contoh cara mempertemukan Pak. Saya baca situ lah Cara tadi. mempertemukan. Ya. Iya. Oh ya, untuk nilai subnilai, Bapak Ibu cari di halaman terakhir ya. Iya. Dari panduan P5 PPA, Bapak Ibu scroll paling bawah. Iya, terakhir. Nah, coba tolong dibaca kolom indikatornya. Kolom indikator mana ya yang rumusannya bisa disertakan. Kedua, mengambil inisiatif. Halaman Halaman terakhir. Silakan. Sebelum cover terakhir. Dua halaman terakhir Pak. Paling bawah Pol. Paling bawah. Mungkin indikator yang cocok yang kedua, Mbak. Mengambil inisiatif. Ayo baca kolom indikatornya, jangan baca kolom nilainya. Ya. Nomor berapa? Antara 1 dibanding yang lain. Dua. Mungkin 1 bisa, tapi ada yang lebih cocok nggak? Dua. 2. Nah ini yang kedua, mengambil inisiatif Nomor mengajak. berapa? 2 ya. Oke, berarti nilai Dua. 2 atau Keteladanan. Ya. Ini tadi 2 dimensi. Coba sekarang untuk nilainya ambil 1 dimensi lagi juga, biar 2 nilai dan 2 dimensi yang ditumbuh kembangkan. Nilai ya.
Sebentar Bu, Ya. untuk sub nilai di setiap B itu di sini cuma tercantum 1 ya. Iya, lo kan tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang di awal dicontoh Dua tadi. Itu awalnya. Tadi sudah saya cerita juga. Awalnya kita mengembangkan itu kita split. Nah, biar teman-teman di madrasah nggak ribet. Karena tadi menelusuri ini kan ternyata dipotong-potong sambil dimensinya saja kan Pak. Padahal ternyata agar terhubung dengan masalah nggak hanya cukup berhenti pada pilihan dimensi, harus menelusuri bahkan sampai ke alur perkembangan gitu. Maka sub nilai ini bisa kita split lagi. Ya ada Bisa nggak sub nilai ini kita yang split? terakhir. Pertanyaannya kesini lagi dimensi bahkan ini alur ini bisa nggak kita kembangkan, kita pecah, kita visi sendiri, kita kurangi, kita tambahin, bisa nggak? Enggak. Gitu kalau itu. Gitu ya sama kalau gitu ini kan setara lah. Iya, betul. Posisinya setara. Kalau begitu dikembangkan, ditambahin, dikurangi. Yang di sini boleh nggak? Boleh. Kan Ini enggak boleh. Yang ini dimensi tambah. setara dengan nilai. Ya. Elemen Sub setara nilai. dengan Sub nilai. Sub elemen setara dengan Indikator. Andai kata sudah publish, kita itu juga punya alur perkembangan. Cuma gara-gara belum publish, akhirnya sementara dokumen resminya baru berhenti di sini. Ya sudah, nanti ini jadikan target. Yang itu hanya satu saja. Ya. Tapi di sini ada 2, 3. Baru saja ngomong. Enggak, ini dokumen yang sama masalahnya. Iya. Kalau penjelasan saya kurang beliau. Kalau yang di Ayo, ini halo, saya bentar. yang dinilai belum ada gitu-gitu. Kita mau ada fase Ya. elemen. Inilah, halo. Ya, saya dulu semuanya. Minta pasal untuk mendengarkan saya kali ini. Inilah yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan itu. Jadi gara-gara 1 detik saja kita itu Lengah. blank. Blank. Dibawa ke bawah. Bahaya itu. Coba mohon diulang, mohon diulang. Oke. Saya jelaskan Pak. Oke, boleh. Di panduan P5 itu kita membaca peta tadi mestinya harus tamat dengan atasnya. Di atasnya itu jelas, sekedar contoh untuk pemetaan. Kalau sekedar contoh untuk pemetaan berarti kita boleh melakukan pemetaan yang model berbeda gitu. Yang kedua tadi Ibu sudah menjelaskan ya memang kita tidak punya dimensi, tapi Ibu coba menjelaskan kesetaraan. Dimensi setaranya dengan apa? Tambahan yang ditanyakan beliau Pak, percisnya kita juga. Karena Bapak juga tadi menanyakan hal yang Coba, sama. coba. Pak Dewi menanyakan. Apa jalan? Yang terkonfirmasi ya. Yang digunakan yang terakhir. Ya sudah lah. Ini Bapak Ibu. Awalnya Pak, itu contoh yang Bapak lihat ada Halaman 21. Soleh. Halaman 29. Soleh, sosial, soleh, individual dan seterusnya. Awal desain kami itu Pak. Tapi ada tapinya nih. Ternyata prakteknya ketika kami coba minta teman-teman madrasah membuat desain, mereka itu nggak telaten Pak membaca sampai detail begitu. Termasuk ini tadi. Maka akhirnya apa? Mereka mengabaikan pengembangan dari masing-masing nilai dan ini dimensi tadi. Nah itu akhirnya dari pecahan atau pengembangan nilai menjadi subnilai yang tidak hanya satu itu, kami ringkas Pak. Kami himpun menjadi satu saja. Setidaknya kemarin itu yang sudah kami lakukan. Apakah nanti kemudian dari misalnya Bapak merasa Bu ini harusnya dipecah, ya bisa penjahit itu ya kan mintanya yang mau menjahitkan gitu Pak. Jadi Jadi tidak given. Itu given, itu masih given Mas. Bapak sudah membuka halaman terakhir Pak? Sudah. Yang terakhir kan 1 Ya. sebenarnya. Yang di sini ada salah individual, salah individu. Coba. Dan itu dokumen yang sama. Redaksi kalimat sebelumnya Bapak baca dulu Pak. Redaksi kalimat sebelum tabel itu Bapak baca. Contoh. Nah, itu Pak. Ketemu kan contoh pemetaan. Pemetaan Contoh kan Pak? Tuh. Contoh itu karena
yang membuat teman-teman itu adalah draft dari nilai subnilai yang kami kembangkan sebelumnya. Tapi yang publish itu jalan terakhir itu, Pak. Nilai profil pelajar Rahmat Ya, Taala. sebagai contoh itu maksudnya mencontohkan cara, bukan mencontohkan konten. Kalau mau mencari konten, carilah di 2 halaman yang terakhir. Ini dia. 6 saya Pak. Berarti yang Semua tema Yang halaman terakhir. Iya, Makanya iya. Bapak Ibu saya minta, bukan saya Bu Neni, Sesuaikan. buka Disesuaikan. dokumennya. Kalau mau cari indikator, 2 tapi kan. nilai, Dua. subnilai, Kalau ini sayangnya. 2 nilai. naskah, Kalau 2 nilai tapi ya, lihatlah di halaman terakhir. Satu kan sudah tadi. Hah? Satu kan sudah tadi. Udah tadi ini 2 kan? Iya. Kalau misalnya itu ditambah Karena belum ada penjelasan, belum ada konfirmasi. Sistematis. Setelah ada, Berani. ya, makanya proses Mengembangkan belajar gagasan itu baru. begitu. Kemanfaatan yang lebih tinggi. Ya, Kalau saya 6. 6. Itu nomor 6. Ketika menghubungkan antara P5 dengan P2. Apa itu? Ujungnya Iya, ya, nggak apa-apa pokoknya begini. Kalau saya punya pikiran, Ini ketika di panduan itu cepat. ditulis adalah contoh Coba pemetaan. berpikir Ya, kritis. itu contoh juga Akibat sampai tidak ini kan. Satu, kedua, mengambil keputusan. Dan menegakkan peraturan. Kalau salah nggak mungkin ditaruh Mengembangkan Ya, gagasan karena baru. itu pengembangan awal Sampai dari ini Pak, pengelolaan pengembangan pidana awal. kan. Ya, adapun yang sudah fix dijadikan rujukan, setidaknya sampai nanti terbit panduan versi terbaru, gitu ya. Yang Fokus kita ini. gunakan itu. Dan secara pribadi saya nih Bapak Ibu, bagi saya kalau termasuk ke Bapak Ibu, andai kata saya keliru menyampaikan informasi, bagi saya bukan aib kalau saya Bapak Ibu mohon maaf kemarin saya keliru. Ya, gitu. Saya tidak merasa hal itu memalukan lantas ternyata enggak becus ini. Enggak ada kekhawatiran itu. Daripada saya jaim biar dianggap selalu Benar. saya dan benar, maka Ternyata semua menyesatkan. ya. Untuk sebenarnya klik satu lagi Bu, untuk indikatornya bagaimana? Apakah ini satu Berpindah-pindah. kesatuan yang utuh, karena di sini ada koma-koma atau itu tuh poin-poin terpisah? Utuh, Mbak. Oh tetap indikatornya pun utuh. Ambil semuanya. Lurus gitu Bu ya, nggak boleh Jadi lompat-lompat. nanti sebagai sebuah target project, kalau pilihannya nilai kedua, kedua, dia apa ya? Kedua. Maka nanti yang menjadi target project ya apa yang dirumuskan di dalam kolom indikator. Ya, nggak boleh lompat-lompat. Ya, gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya, clear ya. Ya. Soalnya Saya pada poin 1 berkeadaan mata. Ini subnilainya kesolehan dan Nggak cocok. budi mulia. Indikatornya menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, menghormati dan menghargai yang lebih tua, serta menyayangi yang lebih muda. Ini berarti nilai taat itu lebih dikhususkan Sesama kepada manusia. akhlak sesama manusia. Terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, akhlak terhadap alam ini Nggak cocok. Iya. Sudah. Iya. Enggak, maksud saya begini, dasar pertimbangannya apa? Akhlak yang di ta'adud yang dicantumkan Nah, ini keren pada dulu. akhirnya. Ayo, Bapak Ibu, kita dengarkan. Kok kemudian hanya akhlak kepada manusia, sedangkan Akhlak pada alam tidak ada. Padahal ada tema gaya hidup berkelanjutan, ada elemen yang terkait dimensi terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, gitu. Jadi ya saya agak protes ini. protes sama yang merumuskan. Kita baca bersama kolom indikator dari dimensi, bukan dimensi. Nilai. Nilai ke Nilai. 2. Yang kedua. Keteladanan. Menjadi contoh mengajak kebaikan Dan menginspirasi. Ayo, kira-kira dari kalau mau memilih dimensi kedua atau dimensi lagi. Nilai. Nilai kedua keterhubungannya dengan masalah dan nanti akan ditumbuh kembangkan, dikuatkan bersama dengan dimensi 1 dan 3 tadi di bagian mana? Nilai.
Di bagian mana? Ini pertanyaan biar Pak Solihin nggak galau itu. Tetap kita pertahankan itu atau kita mau pindah ke lain hati nilai? Kalau saya sih Di bagian mana? Mengajak, mendorong orang lain untuk dalam kebaikan dalam arti alam dan sama manusia. Gitu ya. Maksudnya begini, dalam memahami konten ini sebenarnya ya Pak Ibu, karena ini memang kita tadi yang saya sampaikan awalnya itu memang kita sudah pecah-pecah. Iya. Ya, pemecahan itu kita menggunakan berbagai referensi. Jadi misalnya Mbak Bia, nilai keteladanan itu lingkupnya seperti apa? Definisi keteladanan itu bagaimana? Proses kita merumuskan itu mulai dari sana. Kajian-kajian teoretik yang bisa memayungi sehingga nanti definisi ke sana itu pengembangannya menjadi apa itu ada pertimbangan yang kami gunakan ya, indikatornya keteladanan itu apa dan seterusnya. Nah, sekarang sama seperti ini sebenarnya sih awalnya itu ada pecahan-pecahan. Jadi indikator itu awalnya ya indikator 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari indikator itu kemudian kami himpun. Nah, nasibnya sama seperti ini kan. Subelemen itu ada subelemen 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata satu pilihan dimensi, satu pilihan elemen dan subelemen ini tidak langsung mengambil semuanya. Itu ya. Jadi di indikator ini kan tadi kalau kita pecah ada subnya kan. Maka tadi Bapak menanyakan, itu harus diangkut semua atau salah satu cocok gitu kan. Ini kan terhubung dengan pertanyaan beliau nih. Dalam hal karena kotaknya sama, itu satu himpunan indikator sebagai turunan dari nilai yang sama, maka dalam teknis penulisan angkut semua. Sama seperti kalau yang lalu KD. Walaupun di pertemuan itu baru bagian ini, tapi angkut semua. Nah, yang terhubung dengan masalah yang akan ditumbuh kembangkan konteks nilai yang cocok dalam indikator ini kita highlight yang mana. Berarti yang bagian cocok adalah yang bagian kedua. Di bagian indikator yang mana? Ya, mengajak, mendorong orang lain untuk itu. Jadi nanti bagiannya kalau masalahnya ini itu yang akan kita tambah 10. Minimal dia itu bisa menjaga akhlaknya terhadap lingkungannya. Lebih bagus kalau sekalian bisa mengajak orang itu nanti. Itu ya, Pak Ibu ya. Ini satu. Sekarang ada satu lagi. Kalau saya kita 10 ya. 10 ya, sama Bu ya? Sama. Tas Bu, 10. Kalau secara umum saya memahami bahwa materi alam ini sendiri malah justru mengcover yang namanya Pancasila. Nah, sedangkan berdasarkan dinamika nilai-nilai PPRA ini memang dikunci begitu dalam tanda kutip antara nilai, subnilai dan indikator ini kan hanya ada satu redaksi saja yang memang sangat berkaitan. Namun secara nilai ini kemudian terdiri. Sebagai contoh misalkan menyambung yang disampaikan Pak Solihin tadi bahwa misalkan terkait dengan sampah gitu ya. Ketika seseorang punya perilaku yang membuang sampah sembarangan, ini kan sebetulnya sudah melekat dengan adab perilaku atau dipekerti dari personal tersebut. Nah, namun ketika kita tarik adab dengan nilai di PPRA, ini terdiri di sana sekupnya hanya menyayangi sesama, adab terhadap orang lain. Indikatornya. Nah, itu dari sudut pandang agak sedikit dipersempit. Meskipun memang sisi lain bahwa PPRA ini sebagai penciri dari penanaman karakter Pancasila yang sudah dirumuskan oleh Kemendikbud di dalam panduan catatan ya Pak, catatan ya. Oke, catatan itu Bapak buat dalam bentuk narasi tertulis, nanti dalam review itu kita sampaikan. Gitu Pak, ya silakan buat semua catatan-catatan Bapak Ibu kalau arahnya untuk perbaikan, mohon
yang disampaikan lisan atau secara lisan itu tuliskan, sampaikan pada kami, akan kami teruskan pada proses nanti revisi perbaikan. Gitu ya. Nah, ya tulis aja Pak. Kalau isinya mengkritisi itu untuk konstruk perbaikan, karena kan ini givennya ini nih sekarang nih. Kami cuma mengkonfirmasi bagian yang masih remang-remang untuk dipahami. Kami mengkonfirmasi itu, gitu ya. Tapi kalau arahnya Bu itu baiknya jangan gitu, biar begini. Nah itu tolong catat saja, masukan gitu Pak. Ya tidak ditolak tapi diterima. Ini sekedar wacana kita sebetulnya, saya bukan bermaksud untuk. Iya, paham saya. Cuma waktu kita kan terbatas lah, gitu ya. Jadi untuk diskusi akademik itu forumnya kalau untuk perbaikan dokumen bukan dalam forum ini. Saya tidak menolak, tolong tulis. Kami justru menunggu itu, gitu ya Pak ya. Dan nanti kami juga akan berperan sama. Rekomendasi itu kami himpun, kami sampaikan eksekusinya di level yang punya ranah itu, gitu ya Pak. Bagi bagian konkret, juga bersepakat bahwa racikan untuk P2RA ini adalah panduan yang memang konkret, sederhana dan mudah diaplikasikan di satuan pendidikan, sehingga tidak perlu membuat indikator-indikator yang banyak, sehingga guru madrasah nanti bisa jadi terbuka 2 kali. Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan Pak. Itu alasan kami mengapa seperti itu. Awalnya sudah kita buat detail gitu Pak, dan dokumen draftnya itu masih ada, gitu ya. Jadi bukti bahwa kami bukan sedang membangun alibi biar enggak itu dokumennya insya Allah masih ada semuanya. Tapi pertimbangan ini tadi akhirnya kita coba. Tapi nanti kalau berdasarkan pertimbangan akademik atau kemudian berdasarkan fakta praktik-praktik di lingkungan yang ini dianggap kurang pas, ya itu datangnya dari penggunanya gitu Pak. Ya, jadi mohon karena kalau yang menyampaikan kami itu kan nanti semuanya jeruk gitu loh, ya Pak. Nah, jadi kami butuh masukan itu nanti kami sampaikan ke jalur yang benar. Yang sesuai ya. Oke baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Satu lagi tadi apa? Sama 10 itu apa? Dinamis dan inovatif. Apa sih subjeknya? Indikatornya apa? Berpikir sistematis, berani mengambil keputusan, serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing. Dan kemanfaatannya lebih tinggi. Inilah yang disebut mendesain project. Jantungnya project itu di sini. Jantungnya project itu di sini. Ya, apa yang dimaksud desain itu? Menetapkan tema karena sudah menemukan konteks permasalahan atau yang dianggap itu pijakan mengapa kok memilih tema itu. Kalau ada yang terganggu Bu Sita tadi terganggu dengan istilah masalah ya. Pijakan mengapa kok yang diambil, yang dipilih tema itu ada konteks apa rupanya. Nah, gitu ya. Biasanya rekan-rekan itu di madrasah setelah menemukan konteks supaya terhubung dengan tema, mereka ada yang menurunkan menjadi subtema, ada yang menentukan topik. Silakan pilih. Boleh menetapkan subtema, boleh menetapkan topik. Kalau temanya hidup berkelanjutan, maka nanti turunan menjadi subtema yang relevan dengan konteks apa? Pengolahan. Ya, pembuatan. Nah, untuk topik, teman-teman biasanya mengungkapkan, menuliskan dalam bentuk sejenis slogan, jargon. Bu kami. Ya. Kalau tadi. Biasanya ya, tapi itu nggak ada ketentuan itu, nggak ada. Ibu tadi pertama kan diawali dengan menentukan tema ya. Bolak-balik ya Pak. Boleh masalah. Boleh tema dulu, boleh masalah dulu. Okay. Mana yang mudah, mana yang lebih duluan didapat. Oke. Jadi misalnya madrasah itu mengawali dengan masalah dulu kan Ya, ini Pak Munir tadi kan bisa cari masalah dulu. Kalau ketahuan masalahnya atau konteksnya, baru dihubungkan mana tema yang sesuai. Bolak-balik. Kita fleksibel pokoknya ya. Mau gampangnya tema dulu dicarikan masalah atau yang jelas ketemu masalah. Nah, mana yang paling memang perlu dijelaskan begini, Bu, bahwa tema kewajiban kita hanya memilih.
tapi topik menentukan. Nah, itu Iya, ya, kita gimana bahasa bapak aja lah. Ya, kalau tema itu hanya memilih. Iya, tapi ada tapinya nih ya, tapinya. Walaupun hanya untuk dipilih, jangan asal pilih. Kan gitu kan? Cara memilihnya harus dilandasi, dibekali dengan pemahaman. Pemahaman apa ya? Pemahaman terhadap tema sendiri dan pemahaman terhadap konteks yang dijadikan landasan atau latar belakang yang diangkat. Ya, jadi ini bolak-balik. Jadi misalnya begini, menggunakan pilihan topik yang dipilih, bukan menggunakan tema tapi memilih bukan subtema tapi topik. Misalnya sih begini, selamatkan bumi. Itu berarti topik itu. Topik ya jargon. Tapi kalau subtema ya berarti dari berkelanjutan apa nih? Kira-kira apa? Ya makanya itu dua itu opsi, nggak usah dua-duanya. Gitu. Ya. Di Pekanbaru yang lalu Bu Aeng ada itu ya teman-teman di MAN 1 ya. MAN 1 itu say no to drugs. Kira-kira kalau ada topik say no to drugs itu langsung ketemukan itu. Kira-kira masalahnya apa kok say no to drugs? Minum-minuman alkohol Di masyarakat sana perilakunya. dan ada anjuran dari provinsi gitu ya. Nah supaya generasi muda itu bebas dari narkoba, itu maka tema yang diwajibkan adalah jiwa raga. Nah itu begitu. Ya, jadi apa tadi? Tema, masalah atau nemu masalah, memilih tema dan berikutnya subtema. apa? Subtema atau Boleh topik. antara subtema atau Topik. Maksud saya, kalau teman-teman di madrasah menemukan ada contoh modul ajar, contoh modul project, ada yang subtema, ada yang topik, ini yang benar mana? Benar semua. Benar semua. Yang nggak benar itu nggak melaksanakan. Iya. Tidak salah satu. Ya, yang penting tadi ya, jantungnya hidup. Hidup itu maksudnya antara konteks yang dibangun terkait tema dengan tujuan akhirnya ini terhubung. Nah, inilah yang dimaksud dengan desain inti dari sebuah yang masih belum, kurang sedikit lagi. Ya, nanti alur. Dari alur nanti baru dia akan ketemu dengan perhitungan Jam. berapa kebutuhan untuk Alokasi melaksanakan waktu. Alokasi waktunya. Gimana? Lanjut, mungkin apa ya, sebagai penyeimbang bahwa dalam pelaksanaan proyek ini kita tidak kemudian selalu terkooptasi dengan masalah. Kita berimbang antara kita berdasarkan tema atau masalah. Sebagai contoh, kearifan misalkan lokal. dalam konteks kebinekaan global. Nah ini kan bukan lebih kan, tapi ada banyak fenomena-fenomena yang di situ adalah Oke, sama arahnya. Itu berarti dengan idenya sama dengan Bu Sinta. Ya udah, kalau sama nggak usah dilanjut. Karena waktu kita terbatas izin. Atau bisa sudah menyampaikan ya, kalau Bapak itu terganggu dengan istilah masalah, boleh diganti dengan konteks, tema atau apapun. Iya. Kontekstual intinya. Apa yang tidak substansi itu jangan mengungkung. Semua seolah-olah ya. Pemahaman kita bahwa kita tidak terkungkung dengan betul. Oke ya, clear ya. Jadi kalau istilah masalah itu mengusik Bapak Ibu, ya maka kita lebarkan, kita luaskan. Ya, mau konteks oke. Yang jelas begini, yang kita kunci. Kalau itu tadi tidak kita kunci ya, yang kita kunci kontekstual. Jangan sampai pilihan tema tanpa pertimbangan apapun, itu yang kita kunci. Ya, jadi ada hal yang kita harus kunci, ada hal yang kita bisa fleksibel. Oke? Ya. This okay. Gimana nih? Tapi kita untuk sesi ini hanya sampai jam 12. Boleh ambil bawa sini kita lanjut.
saya tangkap penjelasan Ibu, saya bikin sebuah LK yang Nah, gitu ya Pak. Itu nanti akan ada tugas lanjut untuk Bapak Ibu. Ya, ini kalau memang menghendaki break boleh, tapi saya berharap ambil ke sini biar kita sambil lanjut. Ambil saja. Jadi bawa mau kopi, mau snack, kalau sudah siap bawa ke sini. Enggak. Saya tunggu Bapak Ibu stay di sini Ambilin semua, aja. tapi jangan di luar. Saya ambilin di bawah. Ibu mau istirahat, suaranya udah parah. Ambil bawa.